Ustaz, kita nanti malam solat Ramadan itu solatnya tarawih 20 rakaat atau 8? Bagi kira-kira 20 atau 8? Kata orang luar masjid, ancak nak solat ni Ustaz. Orang heboh antara 8 je 20. Kami aman, tak ada kami hebohkan. Kenapa? Kami tak solat ni. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo sekedar menjelaskan. Nanti Bapak Ibu musyawarah tentukan yang mana yang kita buat. Tapi ambo sekedar menjelaskan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah." Nabi kalau salat malam tidak menambah jumlah rakaat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan daripada 11 rakaat. Artinya salat malam Nabi dan Nabi di Ramadan, di dalam dan di luar Ramadan itu cuma 11 rakaat. Dapat serangan lato-lato. Jadi Nabi salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan salat 11 rakaat, tak lebih, kata Sayyidah Aisyah. Lalu kata beliau, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Solat Nabi itu sangat-sangat elok 4 rakaat itu. Indah solatnya, panjang bacaannya. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian setelah 4 rakaat solat lagi 4 rakaat, panjang solatnya, kemudian indah solatnya. Thumma yusalli salasan, sudah 4, kemudian 4, kemudian 3. Faqalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Kata Sayyidah Aisyah, aku tanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan witir? Faqala ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Aisyah, mataku bisa tidur tapi hatiku tak pernah tidur. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung malam itu kadang-kadang beliau tidur, baru nanti solat subuh. Selesai salat malam, istirahat sebentar, lalu subuh. Kadang-kadang tidak tidur. Itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menarik setelah itu. Nabi solat 11 rakaat di malam Ramadan dan di luar Ramadan. Ini satu poin. Poin kedua, di masa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, malam bulan Ramadan, salat dipimpin oleh seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab atau sahabat Tamim Ad-Dari. Salat itu dengan satu imam, jumlah rakaatnya 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam, lalu ditambah dengan witir 3. Di masa Sayyiduna Utsman, orang solat sama 23 juga, tapi mereka sudah banyak pakai tongkat. Kenapa? Kalau agak lama solat sikit, dia pegang tongkat. Kira-kira dari gambaran tadi, lebih panjang mana solat di masa Sayyiduna Umar dibanding Sayyiduna Utsman? Paham pertanyaannya? Di masa Utsman orang pakai tongkat solat. Di masa Umar tidak. Mana lebih panjang solatnya? Di masa Utsman. Dan para sahabat semuanya salat 20 rakaat. Tidak ada yang mengingkari. Semua sahabat. Sehingga ulama 4 mazhab, kalau salat malam di bulan Ramadan, mereka salat tarawih 20 rakaat tambah 3. Imam Malik bin Anas, karena dia tak di Makkah, dia di Madinah, salat yang tadi 20 jadi 36, sebagian mengatakan 41 rakaat. Lihat bayang 36 rakaat. 36 rakaat. Kenapa Imam Malik salat 36 rakaat? Sebab ketika orang di Makkah setiap 4 rakaat mereka istirahat, lalu mereka tawaf. 2 kali tawaf itu 1 tawaf setara dengan 2 rakaat salat. 2 kali tawaf 4 rakaat. Kalau salat 20, 4 kali istirahat, kali 4 rakaat. 4 kali 4 hampir kali hampir barang. Bisa bawa ofrat. Atau hampir kali hampir. Anda balik.
6 balik tambah 20 36. Makanya mazhab Imam Malik solat tarawih 36. Bapak ibu niat 36 tu 20 lah. Abang tanya niat 36 atau 20 lah. Dalam hati 8 je lah ustaz. 8 je lah, balik ikut tanya 36 atau 20. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikut mazhab yang 4, salat tarawih 20 rakaat atau 36. Dan itulah yang diamalkan oleh para ulama Perti. Riau ini Muslim ahlu sunnahnya Perti. Pondok-pondoknya terbiah. Betul? Pondok-pondok Riau ini terbiah. Ulamanya ulama tarikat, ulama tasawuf. Bermadzhab Syafi'i, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, kecuali yang belakangan Salafi Wahabi. Tapi yang dulu ahlu sunnah, solat mereka 20 rakaat. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita menyebut solat tarawih 20 rakaat, kenapa namanya tarawih? Tarawih itu berasal dari kalimat tarwihah. Tarwihah itu bentuk dari kalimat rahah, artinya istirahat. Kalau istirahat lebih dari sekali, tarawih. Kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat, sebalik rakaat, ampe 3. Barangkali istirahat 2 cuma. Maka salat itu tidak disebut dengan tarawih. Tapi karena banyak jedanya, setiap 4 rakaat istirahat disebut dengan tarawih. Itulah asalnya disebut dengan salat tarawih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud yang ingin saya sampaikan dari hadis tadi dan penjelasan kisah dari sahabat Umar bin Al-Khattab tadi, bahwa kita umat Islam dianjurkan oleh Nabi kalau Ramadan hidupkan malam tadi dengan solat. Dan ketika hidupkan dengan solat, selagi bisa semaksimal kita buat semaksimal yang bisa kita buat. Karena malam Ramadan tak sama dengan malam bulan yang lain, istimewa, sehingga sayang untuk dilewatkan. Maka nikmatilah malam-malam tadi dengan salat, dengan baca Quran. Semakin panjang salatnya semakin elok, semakin lama berdiri untuk baca Qurannya semakin bagus. Maka itu sebabnya para ulama dulu dia bukan mengurangi jumlah, tapi justru menambah jumlah. Tengok Imam Malik menambah jumlah, bukan mengurangi. Orang kini yang mengurangi. Sudah ada kasih diskon, minta pula korting lagi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikut 4 mazhab, salat tarawih itu kalau tidak 20, 36, dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi jangan pula nanti mengadu mau ikut Umar atau Rasul. Kalau tanya Bapak Ibu, mau ikut Sayyidina Umar atau ikut Rasul? Ibu-ibu, ikut Sayyidina Umar atau ikut Rasul? Bapak-bapak, ikut Sayyidina Umar atau Rasul? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Umar tidak mungkin bertentangan dengan Rasul. Umar pasti ikut Rasul. Ini kalau ditanya model itu, ikut Nabi atau ikut Al-Quran? Apa jawabannya? Pertanyaan salah. Ikut Imam Syafi'i, ikut Nabi? Jawabannya pertanyaan error. Pertanyaan salah. Itu pertanyaan orang tak berakal. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i tidak mengikut Nabi. Tidak mungkin Nabi berlawanan dengan Al-Quran. Tidak mungkin Sayyidina Utsman berlawanan dengan Nabi. Jadi pertanyaannya salah. Kalau ada yang menjawab, jawabannya lebih salah lagi. Paham? Pertanyaan salah kok bisa jawaban benar? Logikanya di mana? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti musyawarahkan dengan pengurus masjid, dengan RT, dengan RW, dengan perangkat masyarakat. Nanti putuskan berapa kita salat, cara kita salat di Masjid Baitul Hamdi. Sebelum saya tutup pengajian, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Resikonya kalau bertanya jawaban panjang, lama selesai pengajian. Kalau tidak bertanya, tak pasal simpan dalam hati, lalu tak mimpi-mimpi.
Amaran cak bertanya atau tidak? Tidak bertanya jadi bisul. Bertanya pengajian lama selesai. Kata orang jemaah Baitul Hamdi, bisul nak undang ustaz lain. Kami bertanya salah, menjawab salah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dan akhlak. Rukun. Mana yang mesti kita tegakkan dulu? Rukun daripada akhlak. Rukun tu bagian daripada akhlak. Rukun tu sendiri akhlak. Rukun tu akhlak. Rukun solat itu adalah akhlak dalam solat. Maknanya kalau kita benar dalam ibadah, rukunnya pasti benar. Kalau rukunnya tak benar, tak akan benar ibadah kita. Ketika tak benar ibadah, maka tak benar cara kita berakhlak kepada Allah. Rukun itu bagian dari akhlak. Sehingga rukun jangan diadu dengan akhlak. Rukun itu bagian dari akhlak. Sehingga kalau kita bagi akhlak ini, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Nabi, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada guru, ada akhlak kepada keluarga, ada akhlak kepada pasangan, ada akhlak kepada anak. Bagian daripada akhlak kepada Allah, tunaikan ibadah sebagaimana semestinya ibadah itu dibuat. Gitu bang. Jadi rukun dengan akhlak jangan diadu, karena rukun itu bagian dari akhlak. Yang perlu dipertanyakan adalah, Ustaz, kita ini apakah kerja kita sibuk menghukum orang daripada berakhlak kepada orang? Contoh, karena ada kawan kita ke saya kata kafir, saya kata bid'ah, saya kata syirik. Mana yang kita kedepankan menghukum orang jadi hakim daripada orang yang suka menasihati? Kalau kita tengok ayat Al-Quran, berapa ayat Al-Quran kesadanya? Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.000 ayat katakan. Yang belum mudah aja lah, 6.000. Yang bercerita tentang hukum cuma 500 ayat. Lebih dari itu tidak menceritakan tentang hukum secara tersurat. Berapa sisanya? Berapa sisa? 5.500. 1/10 cerita hukum, sisanya akidah, ceritanya akhlak. Maka kalau ada orang seketik-seketik menghukumnya kerajanya, eko kafir, eko sase, eko bid'ah, eko syirik, orang eko agamanya baru seketik. Kenapa? Ini baru berkutat dengan masalah yang kecil, lupa dengan masalah yang lebih besar dari itu. Maka kadang-kadang kawan kita akak singkit tapi jenggot panjang. Kenapa? Inya fokus dengan salah orang, lupa je salahnya. Inya fokus menghukumi orang, lupa menghukumi dirinya. Sehingganya sibuk sasik-sasik orang, inya tak sadar bahawa lah sasik. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau ahli ilmu, ada orang tidak tahu, ada orang salah, tugas kita kasih tahu. Tugas kita nasihati, tugas kita menunjuki. Tapi kalau ada orang tak tahu, langsung kita hukumi itu ahli bid'ah, itu syirik, berarti kita menghukumi orang yang tidak patut untuk dihukumi. Kenapa? Orang berbuat salah karena ketidaktahuan. Tugas yang tahu, kasih tahu, bukan menghukum, bukan menyidang, bukan mengklaim. Gitu bang. Cukup bang.